Hari ini judul khotbahnya adalah God is Enough. Nah, God is Enough ini aku ambil dari ayat Mazmur di Mazmur 37 gitu. Untuk ayatnya sendiri aku ambil dari ayat 1 sampai 6 dan nanti kita akan lompat ke ayat 23-24. Nah, mungkin dari ayat 1 sampai 6 dulu kita baca dari Ece nggak dihitung ya? Oke, dari Cecil deh. Mazmur 37 ayat 1 sampai 6, nanti ke kanan, ke Gode, ke Gerard, Koken, habis itu mundur. 37. Ayat 3. Mazmur 37 ayat 3. Oke, thank you. Nah, sebelum kita lanjut, fun fact dulu tentang Mazmur 37. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu ditulis berdasarkan urutan abjad atau alfabet di bahasa Ibrani gitu. Jadi di tiap ayatnya itu diawali dengan huruf abjadnya. Jadi kalau di YouVersion Bible bisa pilih yang King James Version, itu antara per 2 ayat atau per 1 ayat itu merupakan abjad pertamanya. Contohnya di ayat 1-2 itu huruf pertamanya A, Alef, ayat 3-4 huruf keduanya B, huruf ayat berikutnya diawali dengan huruf G gitu, dan seterusnya sampai ayat terakhir. Tujuannya adalah biar gampang diingat gitu. Jadi kalau kayak dulu kan mungkin belum ada gadget kayak kita yang langsung tinggal pencet keluar, atau kayak Alkitab yang mudah dibuka gitu. Jadi mereka ngingetnya dengan cara ayat-ayat itu sesuai dengan abjad huruf Ibrani. Nah, dalam versi bahasa Indonesianya, judul perikopnya adalah kebahagiaan orang fasik tuh semu. Nah, kalau yang ada yang bingung kayak semu tuh apa sih? Semu itu nggak asli gitu ya. Tapi kelihatannya seperti asli. Tapi kalau dalam versi bahasa Inggris yang amplified-nya, judulnya adalah Security of Those Who Trust the Lord and Insecurity of the Wicked. Keamanan orang-orang percaya yang percaya sama Tuhan. Nah, kalau dibaca full di pasal 37 ini, isinya tuh tentang kayak words of encouragement untuk kita bisa tetap firm, untuk kita bisa tetap percaya sama Tuhan. Karena dijelasin tuh detail kayak orang yang orang fasik atau orang yang nggak percaya sama Tuhan itu hidupnya bakal gini. Sedangkan orang yang percaya sama Tuhan hidupnya tuh bakal gini. Nah, itu dijelasin semua. Jadi tujuannya di pasal 37 ini adalah untuk kita tetap percaya sama Tuhan. Nah, kita masuk ke ayat 1. Ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, ini udah kelihatan nih salah satu ayat yang menunjukkan bahwa kalau mereka ini kan mereka orang fasik ya, menunjukkan bahwa orang fasik, orang yang nggak percaya Tuhan, dibilang bahwa mereka akan segera layu. Kalau ayat 1 ini di versi amplified-nya dibilang do not worry, jangan khawatir. Kenapa dibilang jangan khawatir? Karena ada orang-orang benar yang udah mulai goyah nih, yang udah mulai ragu, yang udah mulai gak percaya sama Tuhan gitu. Mulai ngelihat hidup orang-orang yang gak percaya Tuhan, hidup orang-orang fasik tuh kayaknya kok kelihatan lebih enak, lebih
menyenangkan, lebih sukses, lebih makmur gitu. Padahal itu semua semu gitu. Cuman kelihatannya doang kayak asli, tapi padahal enggak. Tapi di ayat berikutnya langsung di counter nih. Biar kita nggak goyah, biar orang-orang percaya, orang-orang benar ini nggak ragu gitu. Kita lanjut ke ayat 3. Percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah di ayat 3, 4 ini langsung di counter nih, supaya kita tetap percaya sama Tuhan. Perintahnya adalah percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya bagian kita adalah lakukanlah yang baik, taat sama firman Tuhan, ngelakuin firman Tuhan, dan lain sebagainya gitu. Terus bergembiralah karena Tuhan, itu juga soal sikap hati. Gimana kita bisa tetap bersyukur, gimana kita bisa tetap percaya, kita bisa tetap setia sama Tuhan, itu setia dalam prosesnya, setia menantikan janji Tuhan gitu. Walaupun mungkin prosesnya nggak enak, tapi gimana tetap kita bisa setia dalam proses itu. Nanti setelah kita ngelakuin bagian kita, Tuhan yang akan kasih apa yang kita pengen gitu. Tuhan yang akan penuhin, Tuhan yang akan sediain apa yang kita butuhin. Nah, sedikit intermezzo, pas aku baca bagian maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu gitu. Aku tiba-tiba keinget, aku follow satu orang di Instagram. Dia itu banyak bahas atau share tentang self-development, life coach, growth consultant, dan lain sebagainya gitu. Jadi buat aku itu menarik untuk aku follow lah. Tapi ada satu waktu di mana dia share tentang di story-nya gitu ya, dengan hashtag Mestakung ya. Mestakung tuh semesta mendukung. Jadi kayak alay banget gak sih Mestakung? Jadi semesta mendukung gitu. Jadi Mestakung ini isinya adalah momen-momen kayak ketika kita pengen sesuatu dan itu tiba-tiba terjadi gitu ya. Kayak contohnya ada yang misalnya share tentang ini sebut merek nggak apa kali ya. Tiba-tiba pengen tentang tiba-tiba pengen Starbucks, terus meeting ketemu orang dibeliin Starbucks gitu. Atau mungkin lagi butuh banget nih, pengen banget earphone. Terus ikutan door prize, menang dapat earphone lah gitu-gitulah. Jadi dengan kejadian momen-momen kayak gitu, seolah-olah tuh semesta tuh support banget gitu loh, mendukung banget, terus berterima kasihnya ke semesta gitu. Nah ya dalam hidupku juga ya pernah kejadian-kejadian kayak gitu yang tiba-tiba yang aku lagi pengen sesuatu, tiba-tiba ada nih, dapat nih gitu kan. Tapi I know it was God gitu loh, itu Tuhan yang lakuin itu, bukan semesta yang mendukung, bukan semesta yang berpihak pada kita. Tapi orang-orang di luar sana aja tuh bisa mikir kalau semesta tuh yang kasih apa yang mereka butuh gitu. Kayak berterima kasih ke semesta itu satu hal yang kayak enggak banget deh. Aku tuh pas baca kayak, hey itu Tuhan, hey kalian punya Tuhan, hey gitu loh, bukan semesta gitu. Orang di luar sana berterima kasih ke semesta gitu. Masa kita orang-orang yang percaya Tuhan, kita anak-anak Tuhan, ragu sama kemampuan Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan kita gitu, menyediakan kebutuhan kita gitu. Walaupun kalau dicari di Google gitu ya, Mestakung itu teori fisika gitu. Ya fisika pun yang bikin juga Tuhan gitu loh. Semesta pun juga yang bikin Tuhan gitu. Jadi walaupun seolah-olah kayak semesta, tapi semesta juga yang bikin Tuhan, ya berterima kasih langsunglah sama Tuhan gitu. Jangan berterima kasih ke semesta ini. Kalau ada orang lain yang kasih sesuatu, berbuat baik, berbuat sesuatu ke kalian, yang nyuruh orang itu juga Tuhan gitu. Dan buat aku, ketika aku baca dan merenungkan itu lagi, buat aku gak ada yang namanya kebetulan, apalagi kalau tentang pemenuhan kebutuhan kita gitu. Gak ada yang namanya, wah kebetulan nih aku dapat ini, wah kebetulan nih aku lagi butuh ini, terus ada yang kasih ini, tuh gak mungkin kebetulan gitu. Semuanya itu pasti Tuhan yang ngasih, semua itu pasti Tuhan yang provide gitu. Dan jangan mikir hal-hal yang kayak simple, hal-hal yang mungkin gak esensi itu terlalu receh. Misalnya kayak tadilah earphone, misalnya dapat earphone dari door prize atau mau Starbucks tiba-tiba diajak meeting terus dapat Starbucks, itu kan terlalu receh sebetulnya kan. Kalau misalnya tiba-tiba dapat rumah itu kan gak receh kan, itu baru ingatnya Tuhan gitu. Tapi kalau Starbucks yang kayak yang ya harganya murah gitu, ingatnya semesta. Ini gitulah, jangan mikir hal-hal itu terlalu receh untuk kita bisa bilang thank you God, I know it was you gitu.
Jadi dua hal yang mungkin aku highlight dari intermezzo yang ternyata panjang ini. Yang pertama, belajar untuk menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita gitu. It's not a coincidence when suddenly your need is fulfilled gitu, even in just small things. Dan yang kedua, filter apa yang kita konsumsi di sosial media. Yang kedua ini mungkin out of topic ya, cuman ini penting banget untuk kita bisa filter apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar mungkin dari orang lain lah, nggak cuma sosial media. Penting untuk kita filter apa yang kita konsumsi gitu. Nggak semua yang ada di sosial media itu benar sesuai dengan firman. Nggak semua yang diomongin orang, apa yang dikasih tauin sama orang itu benar. Jadi kita harus bisa filter itu. Nah, gimana caranya filter? Banyak-banyak baca firman Tuhan, karena itu filternya dari situ. Oke. Balik lagi ke topiknya. Tetap percaya sama Tuhan. Urusan kebutuhan kita itu Tuhan yang akan urus. Gitu. Kita lanjut ke ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau dalam TPT versionnya, The Passion Translation, give God the right to direct your life gitu. Kasih Tuhan hak untuk mengarahkan, menuntun hidup kita gitu. Dan kalau kita ingat juga yang ceritanya orang buta yang Ciseli share minggu lalu, ketika dia keluar sama Yesus itu pasti dia juga kayak give God the right to direct hidupnya untuk bisa keluar dari kampungnya dan disembuhin di luar kampungnya bahkan. Jadi kayak ada bagian kita di mana kita perlu kasih Tuhan hak itu. Kayak yang udah aku share juga sebelumnya, 2 bulan lalu, Not My Will, kita udah gak punya hak apa-apa atas hidup kita. It's no longer my will gitu. Tuhan, yang pertama Tuhan udah ciptain kita, Tuhan udah, dan kita udah ditebus sama Tuhan, kita sepenuhnya milik Tuhan. Jadi kita udah gak punya hak apa-apa untuk sesuka hatinya dengan hidup kita gitu. Jadi sepenuhnya hidup kita, diri kita milik Tuhan gitu. Tapi kalau mau ditanya apakah ada free will? Ya tentu ada free will gitu. Tapi pertanyaannya kan gimana kita menggunakan free will itu? Buat apa free will itu? Buat taat sama firman atau enggak? Buat taat sama Tuhan apa enggak? Kalau mau taat sama firman, mau taat sama Tuhan, ya udah jelas perintahnya, give God the right to direct your life gitu. Ada bagian di mana kita harus memberikan Tuhan hak itu sepenuhnya gitu, nggak bisa setengah-setengah gitu. Kayak Tuhan tolong direct hidupku di bagian ini aja, tapi yang ini aku, nggak bisa gitu lah. Jadi secara penuh kemudinya di tangan Tuhan gitu. Kalau yang di khotbah Ciseli kemarin tuh poin kedua, let God take the lead. Nah, dari pengalamanku sendiri, sejak aku bertobat dan serius sama Tuhan gitu, aku hidup bukan buat diriku lagi, tapi buat Tuhan. Dan itu adalah momen di mana aku benar-benar 100% let God take the lead in my life gitu. Sejak saat itu, berarti sekitar tahun 2018 sampai sekarang, aku bisa bilang semua yang terjadi dan semua keputusan yang aku ambil, itu semua karena campur tangan Tuhan. Mungkin aku juga udah pernah share lah, kayak dari 2018 aku kuliah sambil kerja, sambil pelayanan, terus setelah itu ada pandemi, terus pas magang, gimana dapat magang, terus habis itu part time, lulus dengan cum laude, sekarang full time kerja. Ada cerita-cerita yang udah aku pernah share, cuman pas aku renungin lagi nih, aku juga baru menyadari beberapa bulan belakang tentang bagaimana Tuhan memperhatikan hal kecil. Jadi kalian pernah gak sih kayak pas kecil, pas mungkin TK, SD lah, punya cita-cita yang spesifik gitu loh. Maksudnya kalau yang general tuh kayak, aku mau jadi pilot gitu, aku mau jadi dokter gitu kan. Yang spesifik itu ada gak sih?
Kayak misalnya kalau Koken tuh dia pernah cerita pengen jualan Coca-Cola karena dia pengen minum Coca-Cola gratis. Atau dia juga pengen mau jadi tukang di pom bensin biar ngisi bensinnya gratis. Nah, kalau aku pas kecil jadi kayak TK, SD lah. Cita-citanya adalah aku pengen kerjaanku menandatangani suatu dokumen. Jadi kayak kerjaannya ada tanda tangan. Yang pas, yang maksudnya gini. Kalau dipikir-pikir kerjaan itu kan biasa dikerjain sama bos ya. Jadi kayak ya udah approval atau kayak perjanjian kerja sama itu baru tanda tangan gitu. Nah, ya pada saat itu ya kayak aku pengen aja gitu ada tanda tanganku di kertas-kertas apalah, nggak tahu lah kertas apa kan. Yang penting ada tanda tangan gue di kertas itu. Makanya sejak SD kelas 6 tuh kan aku masih dapat UN. Sekarang kayaknya nggak ada UN deh. Pas UN tuh ada bagian di mana harus tanda tangan dan ada ijazah itu ada tanda tangan. Nah, aku benar-benar memikirkan tanda tanganku. Jadi dan aku bahkan punya 2 tanda tangan, satu tanda tangan, satu paraf gitu. Paraf yang lebih kayak singkat lah, yang kayak cepet gitu. Kalau tanda tangan yang lebih dokumen penting kayak KTP dan lain-lain. Nah, dari kecil tuh saking aku pengennya menandatangani dokumen, aku mempersiapkan tanda tanganku sehingga bagus. Dan aku latihan waktu itu. Nah, udah itu berlalu dan aku juga mungkin aku masih ingat tapi aku kayak nggak menjadi standar kayak my dream job is to sign a document gitu kan. Tapi di kerjaanku yang sekarang ternyata ada bagian di mana aku harus menandatangani dokumen gitu. Setiap dokumen yang aku bikin aku tanda tangan gitu. Jadi pas aku nyadar aku yang kayak ini satu hal yang aku pengen for a long time ago yang bahkan aku mungkin belum ngerti apa-apa. Tapi Tuhan inget loh dan Tuhan bikin itu terjadi gitu. Jadi kayak tiap nanda tangan dokumen di kantor kayak aku senang banget gitu. Dan I know it was God gitu. Dan itu aku tahu itu Tuhan gitu. Bahkan hal sekecil itu pun Tuhan perhatiin. Yang kalaupun itu nggak terjadi aku tetap percaya sama Tuhan gitu loh. Cuman karena itu terjadi aku benar-benar aku baru ngeh dan aku yang kayak wah gila ini Tuhan benar-benar sekecil sedetail itu, seenggak penting itu, seenggak esensi itu diperhatiin loh sama Tuhan gitu. Jadi ya mungkin di sini aku banyak share pengalamanku pribadi karena ya dari situlah gimana aku berjalan sama Tuhan, percaya sama Tuhan dan sadar akan kebaikan Tuhan, sadar akan perbuatan Tuhan dalam kehidupanku sampai akhirnya bukan hanya aku mengalami Tuhan, tapi aku mengenal Tuhan secara pribadi gitu. Bukan lagi kata orang tua, misalnya kata pastors, kata mentor, kata teman-teman, tapi aku benar-benar kenal Tuhan secara pribadi gitu. Nah, kita lanjut ke ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan lagi-lagi ketika baca aku diingetin tentang pengalamanku di SMA. Waktu itu aku kelas 10, waktu itu hari Jumat, pelajaran terakhir bahasa Inggris. Aku hampir kena kasus gitu. Dan ini aku sama temanku. Dan intinya kasus ini tuh sebetulnya nggak kasus nih, cuman karena lebay aja sampai masuk ruang kepesek nih kepala sekolah. Intinya ada guru yang berasumsi dengan aku dan temanku dan sampai akhirnya itu ngefitnah lah. Tapi itu nggak ada buktinya dan susah banget dibuktikan gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya fitnahnya kamu nyolong ya, kamu nyontek ya, udah tinggal buka CCTV gitu kan. Tapi ini fitnahnya adalah aku sama temanku ketawa, ya kita ketawa-ngakak karena bercandaan kita gitu. Tapi pada saat itu guruku menangkap aku dan temanku mentertawakan orang lain gitu. Ini apa yang diketawain aja udah beda nih. Ini nggak nyambung gitu. Dan pada saat itu aku benar-benar dituduh abis-abisan sampai lumayan agak dikata-katain lah. Dan itu nggak bisa dibuktikan gitu. Maksudnya ya lu tahu dari mana gue mentertawakan itu gitu loh. Itu kan hanya asumsi dia. Mau buka CCTV juga aku nggak tahu sih CCTV ada suaranya apa enggak. Cuman kayak ya itu susah dibuktiin gitu loh. Dan
pada saat itu akhirnya ke ruang kepala sekolah lah, aku, orang tuaku, temanku, orang tua temanku, terus kita berempat ngobrol sama wali kelasku, terus ngobrol juga dengan guru yang bersangkutan bahasa Inggris. Nah, setelah ngobrol itu pun nggak ada closure yang kayak minta maaf, nggak ada gitu. Dan aku juga udah kayak, yo buka CCTV ayo gitu. Tapi dia juga nggak gerak gitu loh. Maksudnya aku tahu aku nggak salah, tapi dan aku ya udah yuk kalau mau buka CCTV gitu. Tapi dianya aku lupa di alasannya antara nggak mau, susah, malas apa gimana gitu. Tapi intinya nggak dibuka CCTV. Dan setelah itu perbincangan selesai, aku cukup lega karena wali kelasku nggak berpihak sama siapapun gitu. Maksudnya dia bisa aja dong berpihak sama si teman guru ini. Tapi dia saat itu nggak berpihak sama siapapun. Dan nggak ngambil keputusan apa-apa kayak ini anak harus dihukum, berdua itu nggak ada. Dan setelah ngobrol itu keluar, nah si guru yang ngefitnah ini ngobrol dengan guru lain nih, bukan wali kelasku. Nah guru ini adalah guru kesiswaan. Kalau kalian tahu guru kesiswaan ini adalah guru yang suka banget ngasih surat peringatan lah. Maksudnya masalah negur, ngehukum dia nomor 1 deh, kayak tiap ada kesalahan tuh ya kamu berdiri, hormat bendera gitu kan. Itu, dan guru ini tuh nggak ngajar aku, jadi dia kelas 11, aku kelas 10. Nah itu salah satu yang aku syukuri juga gitu, jadi kayak aku gak pressure kalau ketemu dia di kelas. Karena kan kalau dia ngajar aku makin, aduh gimana ya, takut nih gitu. Dan pas aku ngeliat mereka lagi ngobrol, dalam hati tuh aku cuman kayak, aduh bakal kena nggak ya nih, maksudnya kena tuh ada hukuman nggak ya, ada teguran nggak ya, ada sanksi nggak ya gitu. Tapi setelah beberapa hari, itu kan hari Jumat, aku ketemu wali kelas dan ngobrol di ruang kepala sekolah tuh hari Sabtu. Nah berarti Seninnya, setelah Senin dan seterusnya itu sama sekali puji Tuhan nggak ada masalah apapun. Jadi kayak seolah-olah itu nggak terjadi gitu. Perlakuan guru nggak ada yang berubah, teman-teman juga nggak ada yang berubah, nggak ada yang ungkit masalah itu, nggak ada yang bahas itu, dan sama guruku yang bersangkutan juga setelahnya dia biasa aja, nggak yang kayak jadi pas ketemu terus kayak rese banget, enggak. Cuman pada saat itu memang aku masih maksudnya jadi kayak males padahal sebenarnya guru tuh asik banget, santai banget gitu loh. Cuman sejak kejadian itu kayak udah deh, diam-diam aja deh di kelas gitu. Cuman dan aku membuktikan, istilahnya aku balas dendamnya dengan cara nilaiku pasti bagus dalam pelajaran itulah gitu. Dan dari cerita ini adalah salah satu pengalaman di mana aku cuma bisa berserah dan percaya kepada Tuhan gitu. Aku seumur-umur di sekolah tuh nggak pernah sampai dipanggil ke ruang kepala sekolah. Jadi ini salah satu pengalaman pertamaku yang ada-ada aja banget, perkara ketawa doang, itu sampai difitnah habis-habisan sama guru gitu. Dan dari sini juga aku makin belajar untuk bisa terus percaya sama Tuhan gitu, bukan cuman pas kejadian gak enak baru nyari Tuhan, baru berserah, baru minta tolong Tuhan, tolong gitu, enggak. Tapi dari awal aku menyertakan Tuhan dalam setiap yang aku lakukan gitu. Nah, habis itu kita lanjut lagi, sekarang udah lompat kita ke Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Ini aku baca aja. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, ini juga udah dibahas minggu lalu, gimana caranya kita bisa berkenan, gimana caranya biar kita berkenan gitu. Caranya adalah yang di Ibrani 11 ayat 6, kita harus punya iman. Dan langkah-langkah di sini bukan cuman langkah-langkah secara general kayak apa yang ada di firman, tapi Tuhan menetapkan langkah-langkah itu step by step dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang arahin. Dan ayat yang ke-24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kita percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan, bukan berarti kita hidupnya di atas terus gak pernah jatuh gitu. Kita bisa aja jatuh gitu, jatuhnya dalam arti memang Tuhan izinkan
ujian itu terjadi dalam kehidupan kita gitu. Tapi ada juga mungkin kitanya yang kesandung sendiri gitu. Tapi firman-nya udah jelas, kalaupun jatuh nggak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang gitu. Jadi kalau misalnya ada pilihan, atau kita mikir lah, maksudnya kita sebagai orang percaya dan orang tidak percaya sama-sama punya, kalau kata Cece, ada lemon dalam kehidupannya gitu kan. Sama-sama punya ujiannya masing-masing, masalahnya juga sama-sama ada. Cuman kalau orang yang gak percaya Tuhan, kalau jatuh, ini gak ada jaminan yang bakal nopang nih. Jatuhnya mau dalam seberapa juga gak ada yang tahu. Nah tapi kalau kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kalaupun kita jatuh, Tuhan nopang kok, masih ada tangan Tuhan yang menopang gitu. Jadi kayak secara logika aja udah jelas, ya hiduplah sebagai orang percaya gitu kan. Walaupun mungkin di awal kita tuh gak bisa ngelihat kayak, ini gak terjadi apa-apa nih, gue masih jatuh nih, masih di bawah nih. Tapi tetap percaya kalau Tuhan gak akan kita jatuh terlalu dalam sampai tergeletak gitu. Tangan Tuhan tetap menopang gitu. Kalau hidup dalam Tuhan, sekalipun kita jatuh, Tuhan tetap ada buat kita. Kalau di luar sana, gak percaya Tuhan, siapa yang mau nolong? Teman-temannya juga bisa jadi jatuhnya bareng-bareng gitu. Jadi mau nolong siapa gitu. Nah dari tadi kita bahas percaya Tuhan gitu kan. Terus abis itu gimana? Abis percaya terus apa? Nah yang mau aku bagiin dan tekankan adalah setelah percaya kita perlu meningkatkan kesadaran kita akan Tuhan. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa punya pengalaman dan pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Contohnya yang kayak aku cerita di awal tentang mestakung gitu ya, semesta mendukung. Orang dunia tuh nganggapnya semesta gitu. Tapi kita sebagai orang percaya, ya itu kita tahu kalau itu perbuatan Tuhan gitu. Walaupun cuma hal-hal kecil gitu. Bahkan hal-hal yang kita tidak berdoa untuk itu gitu. Jadi ketika kita grateful for small things, kita bisa lihat bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita loh. Walaupun hal-hal sekecil apapun, walaupun hal-hal yang kita pikir gak penting gitu, tapi tetap Tuhan perhatiin. Always know that it was God and it is God. Dia tahu apa yang kita butuh, dia tahu apa yang kita perlu, dia tahu apa yang kita pengen, dan dia juga tahu apa yang kita gak butuh. Itu semua adalah Bapa kita yang di surga yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Semua penyediaannya datang dari Tuhan. Dan dari situ juga ketika kita sadar akan Tuhan, kita jadi punya cerita, pengalaman, dan dalam kasus ini kita bisa mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh gitu loh, Tuhan yang menyediakan. Ketika kita tahu bahwa semua yang datang dalam kehidupan kita itu dari Tuhan, kita mengenal dia sebagai Jehovah Jireh gitu. Atau kita juga bisa mengenal dia sebagai a sweet father gitu loh, karena dia memperhatikan hal-hal kecil gitu. Kayak ya seorang bapak seperti Koyehu, bapak ini El minta chicken burger jam 11 malam pun dikasih gitu. Jadi kayak, ya padahal Koyehu capek itu pulang dari kantor, habis dari kantor pulang ke rumah, habis itu kita pergi lagi ke rumah duka, pulang dari situ aku gak tahu jadinya Grab apa beli sendiri kan, jadinya beli sendiri masih harus beli lagi, tapi ya itulah seorang bapak yang sangat memperhatikan, peduli, sayang banget sama bocahnya. Dan dari case tadi, case yang dimana Tuhan mengarahkan, menuntun hidupku gitu. Aku mengenal Tuhan sebagai gembalaku, I know him as my shepherd gitu. Kalau ditanya, aku bisa nggak anggap kejadian itu, momen itu karena kerja kerasku gitu, karena keberuntungan, karena semesta mendukung gitu. Ya bisa aja aku menganggap kejadian itu karena hal-hal yang tadi aku sebutin. Tapi kalau aku menganggap itu sebagai keberuntunganku, kerja kerasku, ya aku jadi nggak punya pengalaman sama Tuhan gitu. Dan aku juga nggak punya pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Atau pas hampir kena kasus, tapi turns out ternyata semua aman-aman aja, nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada yang ungkit. Di saat itu aku kenal Tuhan sebagai pembelaku,
sebagai benteng pertahananku, my tower of defense gitu. Pada saat itu aku bisa aja menganggap itu juga karena track recordku dari SD, karena aku sekolah di satu sekolah yang sama gitu, jadi guru-guru tahulah aku. Aku bisa menganggap itu karena track recordku yang bagus. Aku bisa menganggap itu karena imageku, namaku yang udah aku bangun dari kecil. Aku bisa anggap itu karena orang tuaku, jadi semua guru tahulah orang tuaku siapa gitu. Aku bisa anggap juga karena itu. Tapi karena aku percaya Tuhan, jadinya aku menganggap dan mengakui bahwa itu perbuatan Tuhan gitu. Karena dari situ aku punya cerita, punya pengalaman sama Tuhan, dan aku punya pengenalan akan Tuhan yang berbeda lagi dari yang sebelumnya itu. Kalau sebelumnya mungkin Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan sebelumnya, atau mungkin Tuhan sebagai gembalaku, tapi yang kali ini Tuhan sebagai pembelaku gitu loh. He is my defender. Jadi dari kejadian-kejadian itu aku punya pengalaman Tuhan yang berbeda dan juga lebih dalam lagi. Aku bisa kenal Tuhan secara pribadi, bukan cuma dengar cerita orang tua, cerita pastors, kayak kalau dengar cerita Pastor Leo gitu pas di ibadah umum, aku nggak tahu sih pada datang apa enggak. Itu kayak geter juga loh, kadang loh. At some point kayak, pengen juga nih punya pengalaman kayak gitu. Cuman ya kalau kita nggak mengakui Tuhan dalam momen-momen yang kecil, kita nggak sadar, ya mungkin udah dikasih hal yang gede pun juga kita anggapnya itu, mestakung, itu usahaku sendiri gitu loh. Jadi kayak mulailah dari yang kecil, dari yang simple, dari yang daily life lah, apa yang kalian lakuin sehari-hari gitu. Jadi mulainya dari situ. Dan aku bersyukur dari kecil juga di gereja ini, terus pas SMP, SMA ikut home di Starji, di Kompas. Kan kalau diomong Kompas nggak ada yang tahu nih Kompas. Jadi dulu nama home kita adalah Kompas. Kelompok penjangkauan komunitas. Ya, komunitas kelompok penjangkauan komunitas Kompas. Nah, dulu kita kakak-kakak di sini juga ikut home, ikut Kompas. Jadi bukan cuman kalian aja yang ya mungkin ada yang dipaksa orang tua kayak ikut Kompas kamu, ikut Starji kamu. Aku juga dulu digituin gitu. Jadi kayak nggak ada kamu hangout, dah gereja sana gitu. Kalau hari Sabtu. Jadi aku bersyukur banget juga dari kecil punya lingkungan yang benar, yang dimana kita sama-sama bisa bertumbuh, sama-sama bisa sharing, sama-sama bisa saling menguatkan iman gitu ya. Dan kita juga apalagi aku, Ciglenis, Cibrenda, siapa sih namanya? Kayak namanya banyak banget. Ya itulah, Cici yang itu. Terus Kastarski, Cece, itu seumuran semua. Jadi kayak kita benar-benar tumbuh gede dari kecil, gede bareng dari kecil. Gimana? Ya maksudnya dari kita kecil bareng-bareng dari SD sampai sekarang udah kita udah pasti udah kerja, udah bangkotan, udah jompo. Masih bareng-bareng dan sama-sama bertumbuh gitu. Jadi mungkin yang aku mau highlight hari ini adalah tetap percaya sama Tuhan, stay firm dalam Tuhan, dan dalam setiap kehidupan kita, setiap harinya, apapun itu, belajar untuk menyadari keberadaan Tuhan gitu. Apapun yang Tuhan lakuin, semakin kita bisa percaya, mengakui Tuhan, iman kita bertumbuh, dan kita ketika kita sharing ke teman-teman di home gitu ya, pasti kan kalau di home kan kayak ada apa seminggu ini, sharing dong gitu kan. Jadi kayak kalian punya cerita, dan ketika cerita ya itu bisa saling menguatkan gitu, bisa bikin iman teman-teman kita tuh juga bertumbuh. Dari pengalaman-pengalaman itu juga akan jadi bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Ketika suatu hari nanti kita mulai goyah, mulai ragu, mulai nggak percaya, pastilah adalah dalam kehidupan kita
mulai goyah nih, mulai goyang nih, mulai meragukan kemampuan Tuhan nih gitu kan. Pasti adalah. Walaupun ya tingkat kesulitannya berbeda aja, cuman secara permasalahan imannya goyah gitu. Cuman ya makin gede makin beda lagi ujiannya. Tapi ketika itu terjadi, look back to your personal experience, to our personal experience with God gitu. Jadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu menjadi pengingat bahwa ya Tuhan yang udah menyertai kamu, Tuhan yang misalnya menjadi penyedia kamu, pembela kamu, gembalamu, ya kedepannya juga Tuhan gak pernah berubah gitu ya. Yesterday, today, forever, apa ya, liriknya? You are the same, makasih, saya lupa. Ya, yesterday, today, and forever, you are the same. Gitu. And I will surrender. Ya, intinya kayak gitu. Jadi, oke, God is enough. Jadi judul hari ini God is enough karena ya udah kita benar-benar cuman perlu Tuhan. Tuhan aja cukup kok dalam kehidupan kita karena Tuhan bisa jadi pembela kita, Tuhan bisa jadi gembala kita, Tuhan bisa jadi penyembuh kita. Tuhan yang bisa memberikan kita damai sejahtera, sukacita, Tuhan memberikan kita keamanan, Tuhan memberikan kita ya apapun yang kita butuhkan tuh ya Tuhan yang sanggup gitu. Jadi God is enough. Tuhan cukup gitu buat kita. Oke. Itu aja mungkin yang aku bagikan sore hari ini. Let's pray. Bapak mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kita sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, tetap setia, tetap bisa percaya Tuhan, walaupun badai menerpa Tuhan, walaupun ada ombak yang menghantam Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau selalu ada buat kami, bahwa Engkau cukup Tuhan. God is enough, you are enough for us, you are enough for me. Kami mau Tuhan terus percaya Tuhan kepadamu Tuhan, walaupun secara kenyataan atau realita itu mustahil, itu gak mungkin, atau apapun itu Tuhan, tapi kami mau Tuhan untuk bisa tetap percaya sama kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami bisa terus sadar akan kebaikan-Mu, akan perbuatan-Mu Tuhan, bahkan akan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau Tuhan, kami punya pengalaman pribadi dengan Engkau, kami mau Tuhan punya pengenalan pribadi akan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, dan aku menyerahkan kehidupan setiap kami hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa mengucap syukur. Amin.